Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang pengertian tentang jenis-jenis tulisan. Di sini ada Muklis Fuadi, ada Muhammad Bambang, ada Kevin Arido Manik, ada Aisyah Nur Belasari, ada Nasya Putri Ramdhani, ada Abdul Fattah Jamal, ada Febri Nur Hasbi, ada Tria Hernanda, dan yang terakhir ada Said Fadel Azikri. Baiklah, masuk ke materi yang akan dibawakan oleh materi pertama, yaitu oleh Saudara Ido. Silakan. Pengertian tulisan. Tulisan adalah bentuk komunikasi tertulis yang menggunakan simbol-simbol grafis untuk mewakili bahasa. Simbol-simbol ini biasanya berupa huruf, angka, dan tanda baca yang disusun dalam suatu sistem tertentu. Tulisan digunakan untuk menyampaikan ide, informasi, perasaan, dan pesan kepada orang lain. Tulisan juga memiliki fungsi. Singkatnya, tulisan memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tulisan membantu pelajar meningkatkan kemampuan berbahasa, mengembangkan kemampuan berpikir, membangun kemampuan komunikasi, dan juga membangun kemampuan belajar. Jadi jenis tulisan ada 7 macam, yaitu ada tulisan narasi, tulisan eksposisi, tulisan deskripsi, tulisan argumentasi, tulisan prosedur, dan tulisan laporan. 1. Narasi. Narasi adalah tulisan yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa atau cerita. Biasanya memiliki awal, tengah, dan akhir. Ciri-ciri narasi yaitu berfokus pada alur cerita dan tokoh, menceritakan kejadian atau pengalaman, menggunakan bahasa yang hidup dan imajinatif, mengandung dialog dan deskripsi yang detail, memiliki konflik dan resolusi. Tujuan narasi yaitu mengajarkan atau memberikan informasi, menyampaikan pengalaman agar pembaca merasakan pengalaman yang sama, menarik minat dan menghibur pembaca, menyampaikan amanat tersembunyi atau maksud tertentu kepada pembaca. Contoh narasi yaitu novel, cerita pendek, biografi, dan puisi. Eksposisi adalah satu jenis penggambaran paragraf yang isinya bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan atau menerangkan sesuatu kepada pembaca dengan gaya penulisan singkat, padat, dan akurat. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu memberikan informasi atau pengetahuan, menggunakan bahasa yang baku, berisi tentang sebuah fakta, format penulisan singkat, padat dan jelas, bersifat objektif dan tidak memihak. Tujuan teks eksposisi yaitu memberitahukan dengan jelas kepada pembaca tentang sesuatu informasi sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan serta meminimalisasi perbedaan penerimaan informasi yang ada. Contoh teks eksposisi yaitu artikel berita dan majalah, jurnal ilmiah, esai atau laporan akademik, brosur atau pamflet informasi. Selanjutnya ada deskripsi. Teks ini menulis yang memberikan gambaran secara jelas dan detail mengenai suatu objek, tempat, atau peristiwa. Tulisan ini menggunakan bahasa yang mendetail dan elemen sensorik untuk membantu pembaca membayangkan atau merasakan apa yang dijelaskan. Selanjutnya ada ciri-ciri deskripsi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang rinci, penggunaan indah, gaya bahasa yang figuratif, disusun secara teratur, dan menyampaikan kesan atau suasana. Tujuan dari deskripsi ini memberikan gambar yang jelas tentang suatu hal agar pembaca dapat merasakan informasi tersebut. Lalu ada contohnya berada di puisi, laporan perjalanan, iklan, dan profil perusahaan. Yang selanjutnya ada teks persuasif. Persuasi adalah tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar agar setuju dengan pendapat, pandangan, atau ajakan yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri persuasi yaitu berfokus pada mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, teks persuasi ini selalu mengajak pembaca untuk setuju
dan melakukan tindakan tertentu sesuai kemauan penulis atau mengubah sudut pandang dan perilaku pembaca. Yang kedua, terdapat pernyataan didukung fakta. Agar lebih meyakinkan pembaca, seringkali teks persuasi berisi bukti-bukti berupa data statistik, hasil penelitian, atau kutipan ahli dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, ada bahasa yang menarik. Penggunaan gaya bahasa yang menarik bertujuan supaya teks mudah untuk diingat serta memberikan kesan kuat kepada pembaca dan dapat mempengaruhi emosi serta pikiran pembaca. Tujuan teks persuasi yaitu meyakinkan, mempengaruhi, atau membujuk pembaca atau pendengar agar menyampaikan atau melakukan sesuatu yang disampaikan oleh sang penulis. Contoh teks persuasi biasanya terdapat pada iklan, pidato politik, kampanye sosial, proposal, atau surat bisnis, brosur, atau selebaran. Argumentasi adalah tulisan yang berusaha meyakinkan pembaca dengan memberikan alasan dan bukti untuk mendukung suatu pendapat. Ciri-ciri argumentasi yaitu berfokus pada pembuktian suatu argumen atau pendapat, menggunakan bukti, data, dan logika, menampilkan argumen yang kuat dan terstruktur, menyertakan counter argumen dan refutasi, bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Tujuan argumentasi yaitu untuk mengungkap pandangan atau pendapat penulis, untuk menarik simpati pembaca, untuk membuktikan kebenaran secara logis. Untuk contoh argumentasi yaitu ada esai argumentatif, debat, pidato persuasif, ada artikel blog, terus media sosial dan forum diskusi online, dan makalah ilmiah. Yang keenam, prosedur. Prosedur adalah tulisan yang memberikan langkah-langkah atau instruksi melakukan sesuatu. Ciri-ciri prosedur yaitu berfokus pada langkah-langkah yang harus diikuti, menggunakan bahasa yang jelas dan logis, memiliki struktur sentral organisasi dan logis, menyertakan ilustrasi atau diagram, bertujuan untuk membantu pembaca melakukan sesuatu. Tujuan prosedur yaitu menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Contoh prosedur yaitu resep masakan, panduan penggunaan, dan instruksi. Yang ketujuh, laporan. Laporan adalah tulisan yang berisi informasi atau laporan mengenai sesuatu kejadian, penelitian, atau proses tertentu. Ciri-ciri laporan yaitu ringkas, sebuah laporan harus logis, laporan juga harus lengkap, laporan ditulis secara sistematis, laporan harus berorientasi pada objektivitas. Tujuan laporan yaitu mendokumentasikan. Laporan dapat menjadi catatan tetap yang mendokumentasikan rangkaian dan catatan selama kegiatan berlangsung. Menyampaikan informasi, laporan dapat menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Menilai penyelidikan, laporan dapat menilai suatu penyelidikan. Menyajikan solusi, laporan teknis dapat menyajikan solusi atau suatu masalah guna mendorong tindakan. Contoh laporan yaitu laporan hasil kegiatan, laporan hasil observasi, laporan hasil percobaan. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari materi jenis-jenis penulisan adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh si penulis memiliki standar atau tujuan tertentu. Namun dari semua jenis tulisan memiliki tujuan yang sama, yaitu tulisan yang berisi penyampaian informasi dari penulis agar para pembaca dapat merasakan atau memahami isi tulisan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out.